Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas latihan saya, yaitu bab 3 mengenai an illustrative example. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan di lembar kerja mahasiswa ini. Saya akan menjelaskan. Mungkin langsung saja kita masuk ke bagian lembar kerja tersebut. Nah, ini adalah hasil dari eh, tugas diskusi saya mengenai artificial an illustrative example. Pertama, di sini kita diketahui bab ini memperkenalkan tiga jenis arsitektur jaringan saraf untuk menyelesaikan masalah pengenalan pola atas. Sebutkan tiga jaringan tersebut dan kelompokkan masing-masing ke dalam kategori feed-forward, competitive, dan recurrence. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya ada tiga, yaitu ada perceptron, Hamming network, dan Half-Linked network. Nah, di sini kalau misalkan kita ketahui dari bab sebelumnya, Feedwords itu merupakan kategori uh, perceptron yang merupakan jaringan feedwords yang sederhana dengan satu lapisan yang menggunakan function aktivasi Hard-Mitch untuk klasifikasi biner. Sedangkan untuk Hamming network itu sendiri, itu merupakan kategori kompetitif dengan komponen yang pertama tadi, feedwords, dan juga recurrence. Nah, jadi layar satunya dari feedword ini yaitu untuk menghitung silimetri layer 2. Jadi setelah dapat layer 2 itu nanti yaitu recurrence competitive dan layar berikutnya untuk winner take all gitu. Nah, kemudian untuk jaringan berikutnya itu ada half-field networks yang mana kategori ini merupakan hasil yang tadi recurrence half-fields yang merupakan jaringan recurrent yang berfungsi sebagai associative memory di mana output dari feedback ini akan kembali sebagai input hingga menghasilkan konvergensi. Gitu. Kemudian pertanyaan di diskusi kedua itu pada jaringan perseptron, kita ketahui bahwasanya keputusan klasifikasinya itu sangat bergantung pada decision boundary atau yang bisa disebut dengan batas keputusan. Jadi batas keputusan ini secara konseptual disuruh dijelaskan tanpa konseptual, tanpa rumus. Nah, apa yang membedakan decision boundary yang mewakili titik asal dengan yang tidak melewati titik asal tersebut? Nah, di sini saya disuruh untuk mencari tahu parameter apa yang bertanggung jawab atas hal ini. Nah, untuk hal itu dari uh, perbedaan decision boundary yang melewati origin dan tidak, itu kita bisa ketahui bahwasanya decision boundary itu pada jaringan perseptron adalah garis bidang yang memisahkan dua kelas yang berbeda dalam satu input. Sedangkan kalau misalkan perbedaan konseptualnya itu, decision boundary ini melewati uh, batas origin, mana titik asal atau yang bisa disebut dengan titik asal. Nah, garis yang memisahkan ini melewati titik 0,0 dan seterusnya. Ini terjadi pada bias yang nilainya itu 0. Untuk X-nya itu dia juga 0. Karena apalagi kalau misalkan tidak memiliki konstanta tambahan. Decision boundary ini terjadi ketika bias B itu nggak sama dengan 0. Jadi bias yang memberikan uh, terjadilah derajat kebebasan untuk menggeser decision boundary ini untuk menjauhi batas origin. Nah, itu dia mengenai parameter yang bertanggung jawab atas bias ini. Bias ini memungkinkan jaringan untuk memisahkan pola yang tidak linearly. Maksudnya linearly itu yang separable dari origin. Nah, jadi tanpa adanya bias ini, decision boundary ini harus melewati titik 0,0 dengan membatasi kemampuan klasifikasi jaringan tersebut. Kemudian yang ketiga, itu kita disuruh untuk menerapkan menyelesaikan satu problem gitu. Diberikan jaringan perseptron dengan bobot W-nya segini, B-nya segini, dan function dari fungsi aktivasi tersebut ada ini, ada sudah dijabarkan. Nah, jika sebuah jeruk yang bentuknya tidak sempurna terdeteksi oleh sensor P, yang biasanya yang udah kita bahas di bab pertama, bab 2 kemarin,
itu adalah nilainya minus 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 1 minus 1 minus 1. Hitunglah keluaran jaringan A. Apakah jaringan berhasil mengklasifikasikan sebagai jeruk? Ini kita masukkan dulu bahwasanya jumlah wives-nya tadi itu ada 0, 1, 0 kita masukkan dulu, dan fungsinya juga kita berikan di sini P-nya min 1, min 1, min 1, dan fungsi aktivasi hardlibs-nya itu output-nya itu sama dengan 1. Kalau N-nya itu lebih besar sama dengan 0. Untuk output min 1, kalau misalkan N itu kurang dari 0. Nah, untuk langkah perhitungannya sendiri, kita akan menghitung net input atau N, kan ada N, ada W, ada bias, dan ada A. Nah, di sini kemarin sudah kita bahas mengenai jenis-jenis itu, komponen tersebut maksudnya. Nah, kita hitung di sini, kita jumlahkan W dikali P dengan persamaan yang kemarin, plus B plus N itu sama dengan 0. Jumlah data tadi 0,1,0. Kita jumlahkan, kita kalikan, dan kita jumlahkan dengan B kali N. Untuk hasilnya sendiri, kita dapat N-nya ternyata 0 dikurang 1 ditambah 0 ditambah 0. Jadi N-nya sama dengan min 1. Karena hasilnya min 1 dari operasi ini. Nah, untuk aplikasikan fungsi aktivasi hardlibs ini, yang mana hardlibs N itu, dan juga hardlibs min 1, kita akan tahu bahwasanya A tadi kan 1. Jadi hasil A min 1. Bentar. Jadi hasil A sama dengan min 1 ini, kita dapat kesimpulan yang tadi. Jika output 1, kita tahu kan, dia lebih besar dari sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya itu, pada jaringan ini, betul sekali, jaringan ini berhasil mengklasifikasikan buah tersebut sebagai jeruk, meskipun bentuknya tidak sempurna. Yang mana komponen pertamanya itu adalah min 1, bukan 1. Nah, jaringan tetap yang mengenali sebagai jeruk, itu memberikan output sama dengan min 1 untuk target untuk jeruknya tadi. Begitu. Kemudian soal berikutnya, kita disuruh untuk menganalisis jaringan Hamming ini terdiri dari 2 layer, yaitu ada virtual layer, rectangular layer, dan analisis peran spesifikasi dari masing-masing layer tersebut. Dan mengapa layer pertama itu menggunakan function parlin dan layer kedua itu menggunakan postlin. Oke, di sini dari hasil analisis saya, yang kita ketahui bahwasanya layer pertama itu tadi adalah feedwords layer dengan function transfer parlin. Perannya itu untuk menghitung similarity kemiripan antara input P dengan setiap prototype dari menggunakan dot product, yaitu perkalian titik, dan mengukur korelasi dan output A1 dari Porlin. Jumlah W plus W dikali P dijumlahkan dengan B1-nya berapa gitu. Nah, dan mengapa Porlin ini merupakan digunakan untuk studi kasus ini, atau untuk menjadi pembeda ini? Karena kita ingin melihat nilai mentah dari similarity tanpa adanya distorasi terlebih dahulu. Nah, nilai ini bisa positif, bisa juga negatif, dengan besarnya untuk menunjukkan tingkat kemiripan function linear untuk mempertahankan informasi secara utuh. Dan kemudian untuk layer keduanya, itu recurrence competitive layer, itu kita gunakan untuk fungsi transfer puzzling. Nah, perannya itu melakukan kompetisi. Kalau misalkan tadi untuk menghitung nilai mentahnya, di sini kita untuk melakukan kompetisi antar neuron untuk menentukan siapa yang benar atau siapa yang menang dari studi kasus ini. Nah, dan mengapa puzzling ini digunakan? Maksudnya kenapa dengan puzzling untuk penerapannya? Karena puzzling ini untuk nilai satunya itu untuk mencegah nilai negatif tadi, agar neuron yang kalah atau tidak memenuhi dalam kompetisi tersebut akan gugur. Nah, outputnya tadi sama dengan 0. Nah, kemudian itu untuk mempertahankan nilai positif dari neuron yang memenuhi kriteria atau yang menang. Dan yang ketiga, periode iteratif ini merupakan mutualan inhibition untuk membuat satu neuron dominan. Jadi sinergi antar dua layer ini, layer pertama itu mengukur seberapa mirip, dan layer 2 itu memutuskan
yang mana yang paling mirip. Dengan apa? Dengan metode, aduh, yang mana ya dengan metode ini tadi, layer 2. Recruitment competitive layer, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu kita disuruh untuk mengevaluasi jaringan file yang dirancang sebagai associative memory yang bersifat recurrence dan bagaimana evaluasi pengguna fungsi transfer setlist ini pada jaringan ini. Apa yang akan terjadi pada keluaran jaringan setelah beberapa iterasi untuk function transfer yang diubah menjadi Perlin, dan saya akan memberikan argumen saya mengenai evaluasi terakhir ini. Kita ketahui bahwasanya fungsi transfer setlist pada Hartman level ini untuk karakteristiknya untuk setlist itu adalah outputnya min 1. Untuk n-nya itu kurang dari min 1. Nah, kalau misalkan output n itu untuk hasilnya min 1 dikorelasikan, jadi untuk n sendiri kita dapat, pertama kan dia harus kurang dari min 1, jadi min 1-nya harus kita geser. Jadi min 1 sama dengan n, dan n itu kurang dari 1. Jadi yang diantara itu kalau kita definisikan. Output 1, untuk outputnya itu ada 1, untuk n itu kurang lebih besar dari 1. Nah, keunggulan dari Satlin ini untuk Hopeless, satu, kita bisa membatasi output dari range min 1 sampai dengan 1. Kemudian kita bisa mencegah difference 2. Difference stability-nya tadi. Yang kedua, stability-nya ini saturasinya dibanding kurang lebih min 1 tadi, itu membantu jaringan konvergen ke stable stats nah gitu. Jadi ada 2 tahap, dan tahap ketiga itu adalah gradual transition, di mana region linear ini di tengah memungkinkan smooth convergence. Nah, jika kita ubah menjadi Perlin, maka hanya sama dengan n. Untuk konsekuensinya tidak akan ada banding, kemudian difference tidak ada, kemudian akan terjadi divergence. Kemudian yang terakhir W-nya, kemudian yang ketiga tidak ada convergence. Tadi ada divergence, kemudian yang terakhir instability. Misalnya nih, kalau misalkan kita masukkan ilustrasi, kalau misalkan W-nya itu kita tahu bobotnya 2,0, 0,2, dan A-nya sama dengan 0. Jadi hasil jumlahnya itu sama dengan dari hasil statistiknya kita masukkan nilai ini. Gitu. Dengan statis A-nya itu sama dengan 1,1, dan hasil konvergennya itu ada 1,1 untuk konvergen saturasi. Dengan Perlin A-nya 1, berarti dia selanjutnya apa? Selanjutnya 2, 3, dan berikutnya seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari ini, bahwasanya Satlens ini adalah pilihan tepat untuk Hopeless network. Karena kita memastikan stability dan convergence Perlin-nya tadi, yang akan menyebabkan divergence pada kebanyakan kasus. Ini akan membuat jaringan tidak berguna sebagai associative memory. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Lebih kurang saya mohon maaf apabila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.